Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah mengucap syukurlah untuk kemuliaan Allah. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nas pembimbing dalam 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan tiap pribadi kami, sehingga kami boleh ada di hadapan-Mu yang kudus, mempersembahkan segenap kehidupan kami dalam persekutuan di pagi hari ini. Kami percaya ketika kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus ini, kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan persekutuan yang hendak kami lakukan pun dari awal pertengahan sampai akhirnya pasti juga diberkati oleh Tuhan. Karena tuntunan Roh Kudus Tuhan yang tetap terus menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Bahkan kepada semua kami yang hendak mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini. Dan ibadah ini kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai di hati. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengucap syukur bukanlah suatu hal yang baru bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab mengucap syukur adalah tanggung jawab bagi kita, tanggung jawab setiap pribadi, keluarga, bahkan persekutuan umat kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab mengucap syukur dalam segala sesuatu adalah kehendak Allah untuk kita lakukan. Karena itu bagi kita di minggu yang berjalan ini, kita merenungkan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 33 dengan tema mengucap syukurlah untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, kota Korintus ini adalah jemaat yang merupakan buah penginjilan dari Rasul Paulus. Ketika dia mengadakan penginjilan yang kedua, dan dia tinggal di sana selama 1 tahun 6 bulan. Di Korintus ada banyak orang-orang yang datang silih berganti dari berbagai penjuru daerah. Karena Korintus merupakan pusat perdagangan pada waktu itu. Dan yang pasti bahwa karena merupakan pusat perdagangan di kota itu pula banyak terjadi hal-hal yang tidak mendatangkan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Bahkan dalam kota Korintus itu sendiri banyak ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan kehidupan orang yang telah percaya kepada Tuhan. Karena di kota Korintus tersebut ada begitu banyak penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah patung yang dibuat oleh tangan manusia. Dan karena Injil masuk di tengah-tengah kota Korintus, maka ada begitu banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka memberi diri untuk dibaptis dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
dalam mereka mempertahankan iman dan keyakinan mereka kepada Tuhan Yesus. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang mereka hadapi, dan itu pula yang menjadi pergumulan tersendiri bagi Rasul Paulus karena dia bertanggung jawab dengan pertumbuhan iman yang terjadi di kota Korintus pada waktu itu. Salah satu pergumulan yang harus dia hadapi seperti yang telah kita bacakan dalam 1 Korintus 10 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Di bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus sebenarnya mau memberikan nasihat tentang kehidupan jemaat supaya mereka tidak menyembah berhala dan hanya menyembah dan memuliakan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Jemaat Kristen yang ada di Korintus terdiri dari orang-orang Kristen asal Yahudi dan orang-orang Kristen asal Yunani. Dan kota Korintus sendiri mayoritas memiliki masyarakat yang berkebudayaan Yunani yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bagian firman Tuhan ini mau memberikan sebuah nasihat, tetapi juga mau mengingatkan orang-orang Kristen yang ada di Korintus pada saat itu. Karena biar bagaimanapun kehidupan orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus, mereka tidak terlepas dari interaksi dengan semua orang yang ada di kota Korintus. Apalagi seperti yang dikatakan tadi, kota Korintus adalah pusat perdagangan yang ada pada saat itu. Nah, tentu saja orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk orang-orang yang menyembah berhala-berhala, hidup berdampingan dengan mereka. Termasuk juga ketika mereka tidak dapat menghindari jika mereka diundang untuk menghadiri acara-acara yang diadakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Termasuk juga ketika mereka juga tidak mampu untuk menyewa, ketika mereka hendak berbelanja kebutuhan-kebutuhan di pasar yang di dalamnya kebutuhan soal daging. Mereka juga tidak dapat lepas dari itu semua, harus menjadi bagian dari semua orang-orang yang ada di kota Korintus. Nah, oleh karena itu yang dipersoalkan di sini adalah, tetapi juga yang menjadi pertanyaan bagi orang-orang Kristen pada saat itu adalah, apakah mereka boleh makan, boleh minum makanan-makanan yang diberikan oleh orang-orang yang di luar dari orang Kristen? Karena mereka harus berhidup berdampingan dengan orang-orang yang di luar dari orang Kristen. Apakah mereka juga harus hadir dalam ibadah, dalam pesta-pesta atau acara-acara yang terundang oleh orang-orang yang di luar dari orang Kristen, atau membeli daging kepada orang-orang yang di luar dari orang Kristen? Dari semuanya itu terjadilah pertentangan antara orang-orang Kristen asal Yunani dan orang-orang Kristen asal Yahudi. Kalau orang-orang Kristen asal Yunani, mereka tidak bermasalah karena mereka berpikir itu tidak dilarang oleh gereja. Tetapi bagi orang Yahudi itu sangat bertentangan dengan kepercayaan dan keyakinan. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, yang mau kita lihat juga di sini adalah dampak bagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, tetapi juga orang-orang yang di luar dari non-Kristen, ketika mereka ada dalam satu tradisi sebagai orang-orang Korintus pada saat, di mana mereka dapat melihat, mereka dapat mempersembahkan hewan-hewan akan
bagian dalam persekutuan umat pada saat itu. Nah, karena itu di sini Rasul Paulus dia memberikan sebuah nasihat bahwa kalau segala sesuatu itu mereka lakukan secara langsung menjadi bagian dalam persekutuan orang-orang percaya atau orang-orang Kristen mengambil bagian secara langsung turut serta dalam peribadahan orang-orang yang menyembah berhala, tentu itu tidak berkenan kepada Tuhan dan itu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena pusat penyembahan orang percaya hanya satu, yaitu Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi yang di sini juga yang mau kita lihat bahwa ketika orang-orang Kristen seperti yang telah diungkapkan tadi, mereka juga mengambil bagian dalam satu persekutuan sebagai orang-orang yang ada di kota Korintus. Mereka juga menjadi bagian apakah mereka harus mengkonsumsi makanan minuman yang diberikan oleh non orang Kristen, boleh atau tidak. Rasul Paulus di sini pun dia memberikan sebuah peringatan bahwa dalam konteks ini bagi orang Kristen asal Yahudi hal itu memang bertentangan, tetapi tidak bagi orang Kristen asal Yunani. Apa saja bisa dimakan. Untuk itu Rasul Paulus menjawab persoalan-persoalan tersebut yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di kota Korintus dengan dia memberikan satu prinsip dasar bagi orang-orang percaya. Dalam ayat 14 dalam pembacaan Alkitab kita, jauhilah penyembahan berhala. Artinya bahwa orang-orang Kristen yang ada di Korintus, mereka tidak boleh terlibat secara langsung dalam penyembahan berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar dari orang Kristen. Dan sebagai orang percaya, mereka hanya menyembah Tuhan Allah. Makanan dan minuman yang sebelumnya telah dipersembahkan kepada berhala, itu berarti telah bersekutu dengan roh-roh jahat. Ayat 15 sampai dengan ayat 22 dalam pembacaan Alkitab. Nah, mengapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Hal ini Rasul Paulus menjawab dengan memberi peringatan kepada mereka ketika mereka mengadakan perjamuan kudus, di mana roti dan anggur dalam persekutuan perjamuan kudus, sebelum makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, terlebih dulu diberkati, didoakan dalam persekutuan ibadah. Maka ketika dimakan dan diminum oleh umat Tuhan, mau menunjukkan bahwa umat Tuhan memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus dan darah Kristus, yaitu roti dan anggur yang dimakan dan diminum dalam perjamuan kudus tersebut. Begitu juga dengan orang-orang yang makan dan minum terlebih dulu yang telah dipersembahkan kepada berhala, kepada roh-roh jahat. Ketika mereka makan dan minum bersama dalam persekutuan yang beribadah orang-orang yang di luar dari Tuhan, mau menunjukkan bahwa pada saat itu juga mereka telah bersekutu dengan berhala-berhala. Mereka telah bersekutu dengan roh-roh jahat. Karena itu Rasul Paulus menyatakan bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan dan itu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang percaya. Karena ketika orang-orang yang ada di kota Korintus yang telah percaya kepada Tuhan Yesus makan atau minum dari hasil penyembahan-penyembahan berhala, makanan, minuman, daging dan sebagainya, dan ikut dalam satu persekutuan beribadah mereka, maka itu telah menyatu dengan kehidupan mereka, telah menyatu, telah bersekutu dengan penyembahan-penyembahan berhala. Dan itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang dilarang oleh Tuhan Allah.
sebab hanya boleh bersekutu dengan satu Allah, yaitu Allah yang telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dan dia pula diingatkan oleh Rasul Paulus adalah Allah yang cemburu. Dia akan tersakiti dan murka melihat umatnya ketika umatnya terlibat dalam penyembahan berhala dan bersekutu dengan roh-roh jahat. Ayat 23 dan ayat 24. Segala sesuatu diperbolehkan. Ini merupakan ungkapan atau kepercayaan dari orang-orang Kristen asal Yunani, yang artinya dalam konteks penyembahan berhala adalah bukan segala sesuatu apapun itu, meskipun bertentangan dengan Tuhan Allah, diperbolehkan untuk dimakan ataupun untuk dilakukan. Bukan demikian maksudnya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah dengan segala sesuatu yang diperbolehkan di sini adalah orang-orang Korintus beragama bahwa kalau sesuatu itu tidak diperintahkan atau tidak dilarang oleh Tuhan, oleh gereja, maka hal itu boleh mereka lakukan. Dari persoalan ini, Rasul Paulus menasihatkan orang-orang Kristen yang ada di Korintus harus memberi pertimbangan dari segi manfaat dan dari segi berguna. Bermanfaat dan berguna untuk membangun, bukan semata-mata bermanfaat dan membangun untuk kehidupan diri sendiri, tetapi juga untuk membangun dan bermanfaat bagi semua orang, membangun iman dan spiritual orang-orang lain juga. Yang artinya bahwa kalau sesuatu yang dimakan diminum memang bermanfaat bagi orang lain, juga dapat membangun iman, maka hal itu boleh dilakukan. Tapi kalau makan dan minum itu jadi batu sandungan bagi orang lain, apalagi menyangkut iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, maka hal itu tidak boleh dan jangan dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, karena itu ayat 24 di sini Rasul Paulus katakan, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ayat 25 dalam pembacaan Alkitab kita ini artinya bahwa membeli daging di pasar dan mengkonsumsinya adalah hal yang diperbolehkan. Tidak perlu menyelidiki apakah daging itu bekas penyembahan berhala atau tidak. Karena Rasul Paulus bilang bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan Allah. Artinya bahwa semua daging, semua makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, ketika itu keluar dari upacara penyembahan berhala, sudah dijual di pasar dan menjadi konsumsi bagi banyak orang, itu telah menjadi daging dan makanan yang netral. Boleh menjadi makanan ataupun daging yang dapat dikonsumsi karena telah menjadi daging dan makanan yang biasa-biasa saja, karena keluar dari upacara penyembahan berhala. Sama halnya dengan ketika orang selesai dalam perjamuan kudus, dan ketika ada pelebihan roti, ada pelebihan anggur, itu dapat dimakan, dapat diminum oleh siapa saja. Karena itu telah menjadi roti dan anggur biasa, karena bukan dimakan diminum dalam persekutuan perjamuan kudus. Karena itu dapat dikonsumsi oleh siapa saja. Tetapi kalau roti dan anggur itu dimakan dan diminum dalam persekutuan yang beribadah, itu hanya diperbolehkan untuk anggota jemaat. Demikian juga dengan makanan minuman atau daging yang telah dijual di pasar, atau juga orang-orang percaya yang diundang orang yang tidak percaya. Ayat 27 sampai 29. Apakah makanan minuman yang mereka sajikan
itu berarti kita tidak boleh memakannya. Mengapa? Bukan karena makanan itu sendiri, tetapi karena orang yang memberitakan tentang makanan itu menegur. Artinya kalau kita makan akan menjadi batu sandungan bagi orang yang telah menegur kita. Jadilah Rasul Paulus bilang lebih baik tidak makan makanan yang menjadi batu sandungan bagi orang. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, ayat 31 dan ayat yang ke-33 di sini makin jelas diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah, bila dilakukan itu mengucap syukur dan untuk memuliakan nama Tuhan, itu pasti berkenan kepada Tuhan. Itu juga yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dari firman Tuhan ini, apa yang boleh kita lakukan? Apa yang boleh menjadi perenungan bagi kita? Belajar dari 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat 33. Yang pertama yang diingatkan bagi kita, bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak boleh bersekutu dengan berhala-berhala, dengan roh-roh jahat. Karena dikatakan berhala bila segala sesuatu yang kita lakukan telah menggantikan posisi Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Dan yang harus kita ingat, berhala itu dapat muncul dalam berbagai bentuk. Berhala itu dapat menguasai hidup orang-orang yang percaya. Kalau dulu berhala itu dapat berwujud patung, dapat berwujud pohon-pohon besar yang mereka percayai bahwa ada kekuatan dalam pohon tersebut. Di batu-batu besar yang dipercayai juga ada kuasa di dalam batu tersebut. Tetapi kalau orang sebagai orang-orang Kristen yang hidup di zaman yang modern ini, ada berhala-berhala modern yang sadar ataupun tidak sadar menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Contohnya pekerjaan. Pekerjaan dapat dijadikan sebagai berhala modern bagi kita. Mengapa? Kalau orang Kristen, dia hanya berfokus untuk bekerja dan bekerja, dan dia tidak mengenal waktu untuk Tuhan. Dia tidak punya waktu untuk beribadah di gereja, beribadah di kolom. Fokus kehidupannya hanya bekerja, mencari nafkah, menghasilkan uang. Bukankah posisi Tuhan Allah dalam kehidupannya telah digantikan dengan pekerjaan untuk mengejar uang? Dan uang itu juga bisa menjadi berhala bagi orang-orang Kristen. Karena menginginkan uang yang banyak, maka tidak menghadirkan lagi Tuhan dalam kehidupan. Itu berhala modern yang mau tidak mau, yang sadar ataupun tidak sadar, telah menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, marilah kita tidak bersekutu dengan berhala-berhala, dengan roh-roh jahat. Orang tidak memindahkan posisi Tuhan Allah dalam kehidupan kita dengan menggantikan segala sesuatu, benda-benda, barang-barang, keinginan-keinginan hati kita yang memuaskan keinginan dan hati kita, yang memuaskan kehidupan orang lain. Kalau itu yang kita lakukan, itu berarti kita telah menjadi orang-orang percaya yang telah menduakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga sebagai penyembah berhala modern, seperti yang kita katakan. Berhala modern juga bisa ada juga ketika orang punya kuasa, punya jabatan, punya kedudukan, dan orang memakai itu semua untuk menindas orang lain. Orang memakai semuanya itu untuk mempersulit orang lain, menjadikan kedudukan jabatan
yang Tuhan berikan bagi kita tidak lagi seperti yang Tuhan inginkan, tetapi justru torang serong dari kehendak Tuhan. Torang memposisikan kedudukan dan jabatan yang kita miliki, apapun itu bentuknya. Torang menggeser Tuhan Allah sebagai pemberi kedudukan dan jabatan dalam kehidupan kita, apalagi untuk membuat orang lain menderita dalam kehidupan. Yang kedua, bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan, karena Dialah yang menciptakan alam semesta. Oleh karena itu, apa yang Tuhan ciptakan semuanya adalah baik. Maka pujian dan syukur umat Tuhan hanya Tuhan sebagai Allah yang besar, yang tidak ada Allah lain dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menghendaki umatnya menyembah pada roh jahat, karena Ia adalah Allah yang cemburu. Apabila kita umatnya menyembah Allah lain selain Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, itu berarti kita tidak lagi menjadi penyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan Allah menghendaki supaya kita orang percaya dalam mengucap syukur semata-mata untuk kemuliaan nama-Nya. Memuliakan Tuhan Allah lewat ucapan syukur dapat dilakukan oleh semua orang percaya dalam segala aspek kehidupan. Artinya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan apa juga yang menghadirkan sukacita, yang juga dapat membuat kita dalam pertumbuhan iman yang teguh dan kuat bagi pribadi ataupun bagi orang lain, dan menjadi berkat bagi sesama, pastilah itu merupakan suatu ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, bila ucapan syukur yang kita lakukan hanya untuk memuaskan keinginan daging kita sebagai manusia, atau supaya orang lain melihat bahwa orang ini mampu untuk menyediakan makanan dan minuman dalam ucapan syukur, atau juga ada orang yang berpikir dalam ucapan syukur itu orang hanya ingin menjaga gengsi. Kalau orang lain dalam beribadah syukur boleh menyediakan segala sesuatu, mengapa orang tidak? Ucapan-ucapan syukur yang keliru, yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu berarti ucapan syukur yang tidak disukai oleh Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan, yang tidak menghargai Tuhan sebagai pemilik segala berkat, sebagai pemilik kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan bila kita mengucap syukur hanya untuk mendatangkan kesenangan, kepentingan pribadi ataupun karena orang lain, itu berarti kita juga telah melecehkan ungkapan syukur yang Tuhan berikan untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Karena ungkapan syukur sebagai orang percaya yang harus kita lakukan adalah ungkapan syukur yang hanya berfokus kepada Tuhan Allah di dalam Yesus. Di luar dari Tuhan Allah dalam Yesus, itu merupakan ungkapan syukur yang tidak memuliakan Tuhan, tetapi justru memuliakan diri kita sendiri, memuliakan dengan apa yang ada pada kita. Padahal orang tahu bahwa orang mengucap syukur sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu, pusatkanlah ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus. Fokuskanlah ungkapan syukur kita yang kita buat hanya kepada Tuhan Allah. Karena dengan demikian kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersaksi kepada orang lain tentang kebesaran Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang kita lalui. Semoga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan tetap selalu beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap terus mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, supaya
pusat penyembahan kita, pusat ucapan syukur kita, hanyalah untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini pun memberkati kita semua. Amin. Saudara, perhatikanlah nasihat firman Tuhan yang berikut ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Sampaikanlah salam kepada orang-orang sakit dan orang-orang yang telah lanjut usia, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara